neurotrauma, mata kuliah neurologi. Pertama-tama kita ceritakan sesuai nama lengkap ya terlebih dahulu. Kemudian menggunakan APD berupa masker dan juga handscoon. Kemudian mengamati keadaan umum pasien. Di sini tampak pasien seorang laki-laki berusia sekitar 20 tahun, berat badan 50 kilo, tampak posisi supine dengan ditemukan adanya luka pada kepala dan leher. Selanjutnya cek respon pasien. Pak, dari pasien tidak ada respon, maka kita lakukan stabilisasi. Yang pertama cervical control karena pasien terdapat luka di atas clavicula dengan menggunakan cervical collar. Kemudian jika sudah, kita bisa lakukan juga secara manual apabila cervical collar tidak ada, yaitu dengan cara meminta rekan penolong untuk stabilisasi secara manual, yaitu meletakkan kedua tangan di kanan dan kiri pasien, kemudian memegang pundak dan melakukan imobilisasi pada leher untuk meminimalisir adanya pergerakan pada leher. Kemudian jika sudah, kita lakukan stabilisasi juga pada airway, breathing dan circulation. Pada airway kita cek paten atau tidak paten dengan cara membuka mulut pasien, melihat apakah ada sumbatan jalan nafas atau tidak. Jika misalnya terdapat lidah jatuh, biasanya akan menimbulkan suara snoring atau ngorok. Itu bisa kita lakukan triple airway maneuver seperti head tilt chin lift, ataupun pada kondisi pasien ini dengan curiga adanya cervical trauma, maka kita bisa melakukan jaw thrust dengan cara dua jari di mentum dan sisanya di mandibula, kemudian kita dorong ke arah depan atas, kemudian dipertahankan. Kemudian apabila kondisi terdapat cairan pada mulut, biasanya akan timbul suara gargling. Ini bisa disuction ataupun dilakukan secara manual dengan finger swab menggunakan kasar. Kemudian selanjutnya cek breathing, yaitu dengan cara Ludwig-Liston. Kita lihat pengembangan dada pasien, kemudian rasakan hembusan napas dan dengarkan suara napas. Jika pasien tidak bernapas, kita bisa berikan rescue breathing dengan BVM, ataupun jika pasien bernapas bisa diberikan oksigen misalnya dengan NRBM. Kemudian circulation, terabanan di karotik pasien menggunakan 3 jari. Kemudian dirasakan apakah nadi terambat kuat atau tidak, regular atau tidak. Kemudian juga bisa diraba akal pasien hangat atau dingin dan dihitung CRT-nya kurang atau lebih dari 2 detik. Pada kondisi terdapat perdarahan, kita bisa lakukan bleeding control, ataupun pada kondisi tidak teraba nadi dan teraba nafas, kita bisa lakukan algoritma CPR. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan, yaitu mulai dari inspeksi. Kita inspeksi untuk mencari DCAP-BLS mulai dari kepala sampai leher ataupun sampai kaki pada kondisi multiple trauma, yaitu mencari deformitas, contusio, abrasi, penetrasi, burn, laserasi, dan juga swelling. Kemudian jika terdapat luka, kita tentukan deskripsi luka secara objektif, di mana lokasinya. Ini pada pasien didapatkan lokasi luka, yaitu tadi ada di inferior mandibula sinistra dan juga di maksila pasien dan juga di area kepala pasien. Kemudian jika terdapat luka yang menyebabkan perdarahan, bisa kita lakukan bleeding control. Jika dasarnya tulang, maka bisa kita lakukan penekanan menggunakan kasar. Kemudian apabila dasarnya jaringan lunak, maka kita bisa pasang tampon pada luka tersebut. Kemudian juga diamati apakah ada benda asing yang menancap pada tubuh pasien.
Selanjutnya kita periksa apakah ada tanda-tanda fraktur flesis cranii, yaitu yang pertama rakun AS, kita amati area preorbita apakah terdapat zona kehitaman yang menandakan adanya rakun AS. Kemudian vital sign itu kita cek di belakang auricula pasien dengan cara melipat auricula ke arah depan, kemudian kita center dengan penlight. Lihat apakah ada hematom di kanan dan kiri telinga pasien. Kemudian terakhir adalah apakah ada otore dan rinore yang menandakan adanya darah ataupun cairan yang keluar pada curigaan adanya cairan cerebrospinal. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi. Kita lakukan palpasi mulai dari occipital, kemudian parietal, frontal, temporal, kemudian area preorbita, area maksila dan juga mandibula, untuk mencari TIC, yaitu ada tenderness atau nyeri tekan, instability yaitu tidak stabilnya tulang saat dipalpasi, ataupun krepitasi yang menandakan adanya fraktur pada tulang. Selanjutnya mati periksa apakah ada tanda-tanda floating maxilla, yaitu dengan memasukkan satu jari ke palatum durum pasien, kemudian digerakkan atas bawah, apakah stabil atau tidak. Kemudian terakhir kita cek apakah ada tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial dengan mengecek refleks pupil. Kita membuka kedua kelopak mata pasien, kemudian kita cek pada kedua mata secara bergantian. Pertama kita cek pada mata kanan, kita sinari dengan cahaya, kemudian amati apakah ada refleks pupil secara langsung yang ditandai dengan ada miosis pada pupil kanan, dan juga tidak langsung, yaitu ada miosis pada pupil mata kiri. Kemudian kita lakukan juga pada mata kiri. Baik, jika sudah selesai, kita simpulkan apa saja tanda-tanda yang ditemukan pada pasien untuk membantu mengarahkan diagnosis pada pasien. Baik, pemeriksaan sudah selesai. Buka endoskop, kemudian kita kembali sesuai nama WHO.